datang dari pihak Tuhan Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Allah yang setia dengan setiap janji dan kepada umatnya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan serta persekutuan Roh Kudus memberkati kiranya ibadah Sabat pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Mari umat Tuhan, pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keadaan yang boleh kita alami. Karena dari ucapan syukur itu kita akan merasakan banyak mukjizat yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Hembusan nafas yang setiap saat bisa kita nikmati. Kesempatan kita berbakti, beribadah kepada Tuhan. Terlebih berkat makanan yang boleh kita nikmati 3 hari, itu adalah mukjizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita andalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita percayai dan kita andalkan dalam kehidupan kita. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kekuatan kita yang lain, tetapi Allah, Yesus yang kita andalkan. Engkau yang menjadi andalan dalam kehidupan kami, Tuhan. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku Kami mengakui Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi andalan dan kami percayai dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk andal dan bersandar dan berharap kepada Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mau bersekutu bersama Tuhan dengan Engkau. Kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Sertai pimpin kami, beri pengurapan yang luar biasa bagi kami, roh memuji, roh menyembah, kesatuan hati yang luar biasa Tuhan. Bangkitkan kembali roh kami, sukacita yang luar biasa yang daripada Allah boleh hadir dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, segala hidup kami Tuhan, kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saat ini adalah saatnya kita melihat dan merasakan kedahsyatan Allah kita yang luar biasa. Saksikan hidup kita, kabarkan kepada seluruh dunia, sehingga seluruh lutut bertelut menyembah kepada Tuhan kita. Allah kita, Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar hujan padi. Dari barat sampai ke timur, nama
Setengah malam seluruh isinya kita menurut gambar diri. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, maha kuasa dan maha adil. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut bertelut terebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan ke dunia. Pulang lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Yes. Allah kita begitu dahsyat dan luar biasa. Terlebih janjinya ya dan amin. Dan Dia selalu setia, bahkan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Sehingga tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Tidak ada kamus dalam hidup kita untuk takut dan gentar menghadapi hidup kita. Saatnya kita bergantung kepada Tuhan. Saatnya kita gandul Gusti, sehingga kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sukacita bersama. Kita pujikan gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino, dino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino, dino wengi gandul Gusti. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino, dino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino, dino wengi gandul Gusti. Percaya
Bapa yang setia, Bapa yang selalu bersama dengan kehidupan kita, Bapa yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, melewati setiap masa dalam kehidupan kita. Bersama dengan Bapa kita akan mampu melewati itu. Bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama katakan, bersamamu Bapa aku melewati setiap masa kehidupan kami. Bersama
Benar ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Allah kami yang menjadi andalan dalam hidup kami. Terlebih situasi dan keadaan saat ini, yang sungguh-sungguh Tuhan membuat hati kami, membuat hidup kami, membuat keadaan kami boleh mengalami begitu banyak persoalan, keadaan yang tidak menentu, situasi yang begitu mencekam, menakutkan kami. Oh Tuhan, jelas-jelas saat ini kami tidak bisa berharap dan mengandalkan kepada yang ada di sekitar kami, kepada keadaan ini, kepada situasi yang ada ini. Kami hanya rindu dan kami hanya ingin mengandalkan Engkau Tuhan. Karena satu-satunya andalan kami yang dapat dipercaya, yang benar-benar dapat kami andalkan, hanya Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itulah pada kesempatan pagi hari ini, kami bersama-sama rindu untuk melihat, merasakan, bahkan mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami sedang melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing ini. Dan kehadiran-Mu kami yakini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan baru, dan bahkan memberi kepada kami kemampuan untuk kami tetap bertahan dan kami boleh survive dalam situasi dan keadaan yang sedemikian ini. Melalui firman Tuhan yang adalah merupakan kehadiran Tuhan sendiri. Saat ini kami mau mengalaminya dan kami mau merasakannya. Itulah sebabnya dengan segala kerendahan hati kami membuka seluruh jiwa roh kami untuk kami mendengar suara Tuhan, untuk kami merasakan kehadiran Tuhan, dan bahkan firman-Mu dan kehadiran-Mu lah yang akan menguatkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang akan berkarya sementara pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Salam sehat untuk kita sekalian di tengah-tengah situasi pandemi yang memang terus kita harus berjuang untuk menjaga kesehatan, untuk mempertahankan diri sedemikian rupa sehingga kita tetap dalam stamina yang kuat, sehingga tidak mudah terjangkit oleh virus yang saat ini memang sedang berkeliaran berada di sekitar kita. Dan juga tidak lupa salam semangat untuk setiap kita sekalian. Baiklah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang sulit, yang luar biasa saat ini kita rasakan, tetapi puji nama Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa baik buat kita sekalian, sehingga kita pun dimampukan untuk masih berkesempatan bisa bersama-sama beribadah dan bisa mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Izinkanlah nanti saya akan membacakan dengan dua versi terjemahan Alkitab. Yang pertama kita akan membaca dengan terjemahan baru, Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Itu pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Sekali lagi saya akan membacakannya dalam versi terjemahan bahasa Indonesia yang lain, yaitu versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Menurut saya lebih mudah untuk direnungkan, lebih mudah untuk ditangkap dari versi yang satu ini. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat,
versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbicara demikian. Aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Lebih enak dirwongke ya, saudara sekalian. Semuanya itu sia-sia belaka, seperti usaha mengejar angin. Nampaknya bahasa ini yang menurut saya saat ini lebih mudah untuk bisa ditangkap. Sekali lagi saya akan mengulangi membacanya dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mungkin lebih agak lambat supaya jemaat juga sekaligus dengan membaca ayatnya saja kita sudah bisa nangkep apa pesan yang terkandung di ayat ini. Sekali lagi izinkan saya membacakannya. Aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semuanya itu sia-sia belaka, seperti usaha mengejar angin. Saudara, kitab Pengkhotbah tidak dapat dipastikan siapa penulisnya. Banyak penelaah para teolog yang menyelidiki siapa sesungguhnya penulis kitab Pengkhotbah ini. Saudara-saudara sekalian, ada yang memperkirakan kemungkinan besar penulisnya adalah Salomo. Karena isi dari kitab Pengkhotbah diantara juga ada beberapa amsal mirip dengan amsalnya Salomo. Tetapi Salomo yang diduga sebagai penulisnya itu juga tidak bisa dipastikan. Karena dari konteks bahasanya kitab Pengkhotbah ini sesungguhnya bukan bahasanya Salomo, sesuai dengan amsalnya Salomo. Sehingga dengan demikian sampai dengan hari ini tidak dapat dipastikan siapa penulis kitab Pengkhotbah ini. Kalaupun toh seandainya itu penulisnya Salomo, tapi sudah ada orang lain setelah Salomo yang mengubah gaya bahasanya, sehingga bahasa yang ada di dalam kitab Pengkhotbah ini berbeda dengan bahasa amsal-amsalnya Salomo yang ditulis dalam kitab-kitabnya Salomo. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak akan mempersoalkan tentang siapa penulis kitab Pengkhotbah ini. Tapi yang ingin kita perhatikan adalah isi daripada kitab Pengkhotbah, terkhusus dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat ini, kita memperoleh sebuah pertanyaan dan kita dipersilahkan untuk mengambil sebuah perenungan pribadi. Izinkanlah saya memberikan judul ringkas dari khotbah saya pada hari ini adalah apakah sesungguhnya yang menggerakkan kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, judulnya bukan siapakah, tapi apakah sesungguhnya yang menggerakkan kehidupan kita. Kalau siapakah, berarti ini bisa merujuk kepada perseorangan, pribadi, manusia, sesama kita, orang lain. Mungkin bisa itu kawan, mungkin bisa itu atasan kita, mungkin bisa itu siapapun. Tapi itu jelas menunjuk kepada pribadi seseorang. Tapi judul khotbah yang saya berikan, apakah? Berarti jelas-jelas bukan hanya pribadi, ataupun seseorang, ataupun sesama manusia kita, tetapi situasi, keadaan, suasana itu juga bisa menjadi sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita. Seorang yang bernama Thomas Charlie mengatakan demikian. Manusia yang tidak mempunyai tujuan ibarat kapal tanpa kemudi. Sekali lagi saya akan ulangi,
Thomas Charlie berkata, manusia yang tidak mempunyai tujuan adalah ibarat seperti kapal yang tanpa kemudi. Suatu kesia-siaan, dia berkata, suatu kehampaan, dia menandaskan juga. Dan ini perlu diperhatikan baik-baik. Manusia yang tidak mempunyai tujuan adalah ibarat seperti manusia yang tidak sebenarnya. Oh, ini menarik dan terlalu menusuk perasaan hati saya ketika saya membaca ini. Manusia yang tidak mempunyai tujuan adalah manusia yang bukan manusia yang sebenarnya. Ini menarik. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, kitab Pengkhotbah yang tadi ayatnya baru saja kita baca, ini juga berbicara mengenai apa yang menggerakkan hidup manusia ini. Dan apa yang menggerakkan hidup manusia itu berpengaruh besar terhadap hidup serta kehidupan daripada manusia itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kata menggerakkan dalam bahasa Inggrisnya itu to drive. To drive bisa berarti menggerakkan, juga bisa berarti membimbing, juga bisa berarti mengendalikan atau mengarahkan. Nah, pertanyaan yang ada hubungannya dengan judul kita tadi, apakah yang menggerakkan, yang membimbing, yang mengendalikan, serta yang mengarahkan hidup kita? Saudara-saudara, ini sangat penting karena ini berpengaruh besar bagi kehidupan kita ini. Maka tadi Thomas Charlie juga menegaskan, paralel dengan ayat Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat tadi, dia berkesimpulan hidup yang tidak memiliki tujuan. Manusia yang tidak mempunyai tujuan adalah ibarat kapal tanpa kemudi, suatu kesia-siaan, suatu kehampaan, dan bukan manusia yang sebenarnya. Itulah sebabnya saya merasa penting untuk kita sekalian bersama-sama belajar, sekaligus juga mengintrospeksi diri sampai dengan saat ini. Terlebih dalam saat-saat situasi yang seperti sekarang ini, kira-kira apa yang mendrive dalam bahasa saya, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya yang mengarahkan, mengemudikan, yang menggerakkan hidup kita saat-saat ini. Karena itu sangat menentukan sekali bagaimana kita berperan, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita menyikapi suatu keadaan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan setiap orang itu digerakkan oleh sesuatu. Pertanyaannya adalah, apa? Kekuatan apa? Sesuatu itu apa yang menggerakkan hidup kita? Kitab Pengkhotbah tadi sedikit menyindir tentang apa yang diperbuat oleh manusia, termasuk kita. Saya akan ulangi, baca sekalian. Aku tahu bahwa manusia bekerja begitu keras itu hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Ini sindiran, saudara-saudara. Yang menggerakkan manusia itu akhirnya mau bekerja dengan keras. Pengkhotbah mencatat, ini karena didasari, digerakkan oleh rasa iri hati. Ini aneh, saudara-saudara sekalian. Apakah benar kok seperti itu? Kalau saya yakin, karena saya percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah. Dan saya juga percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini adalah juga bisa merupakan satu pengalaman pribadinya dia, tapi juga bisa merupakan suatu hasil pengamatan yang dia lakukan semasa dia ini.
Kalau itu menjadi suatu pengalamannya dia, mungkin suatu saat dia pun pernah mengalami sesuatu yang menggerakkan hidupnya, yang akhirnya dia harus melakukan sesuatu dengan keras. Sesuatu itu adalah iri hati yang dimaksudkan. Kalau itu sebuah pengamatan, saya yakin juga ini melalui sebuah pengamatan yang cermat. Karena itulah penting dan perlu buat Bapak Ibu Saudara dan saya juga ikut bersama-sama memperhatikan dan mempelajari ini semua. Terlebih kalau saudara dan saya pengen mengerti siapakah saya dan oleh apakah saya ini digerakkan sehingga saya bisa memiliki sebuah kehidupan, perilaku, bahkan sikap yang sedemikian ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin kita digerakkan oleh suatu keadaan masalah yang terjadi di sekitar kita. Masalah yang sedang mendunia, yang semua manusia yang ada di muka bumi ini kebanyakan mengalaminya. Contohnya tentang adanya wabah corona ini. Ini suatu masalah yang akhirnya dengan wabah corona yang ada ini muncul suatu keadaan yang sangat berbeda. Mungkin belum pernah saudara dan saya mengalaminya sebelumnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan wabah corona ini berefek, berdampak cukup banyak. Dengan sangat terpaksa kita harus mengalami suatu tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan yang nampaknya tanpa kita persiapkan sebelumnya. Ada banyak orang yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja, jobless, nganggur, tidak ada pekerjaan, sedangkan situasi seperti ini ada. Dampak dari corona juga membuat saudara dan saya harus mengalami situasi pembatasan waktu yang sangat ketat, saudara-saudara sekalian. Kita harus banyak tinggal di rumah. Nah, orang penting usahakan untuk tidak keluar rumah. Kita harus menjaga jarak, social distancing dan lain sebagainya. Terlebih bulan ini Jawa Tengah, Kota Semarang, termasuk kabupaten kita, diberlakukannya oleh pemerintah kita dengan apa yang disebut dengan bukan PSBB kalau Pak Ganjar pakai istilahnya, tapi PKM. Saudara-saudara sekalian, semua membatasi. Gerak kita dibatasi sedemikian rupa. Masih harus ditambah lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak mau kena sakit penyakit, tidak terjangkit virus, kita harus taat dengan protokol. Mungkin tidak biasa sebelum ada ontran virus corona ini, kita harus memelihara, menjaga kesehatan kita yang seperti sekarang ini. Harus sering-sering cuci tangan, harus selalu memakai masker, dan yang lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, inikah jangan-jangan saat ini yang menggerakkan hidup kita? Sehingga banyak orang yang bingung sekarang dengan dirinya sendiri. Atau mungkin juga hidup kita digerakkan oleh sebuah ingatan. Ingatan masa lalu yang menyakitkan. Ingatan masa lalu yang begitu menakutkan. Bahkan keadaan yang pernah terjadi dan itu sangat menakutkan dan menghantui hidup kita. Ditambah lagi dengan adanya situasi seperti ini, iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan nampaknya mulai sedikit tergoyah, mulai lesu, mungkin bahkan ada yang padam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Sebenarnya kalau kita menyadari ada terlalu banyak yang bisa mempengaruhi dan bahkan akan mengendalikan dan menggerakkan hidup kita. Bukan karena faktor manusia, tapi justru faktor keadaan bisa berdampak yang sedemikian ini. Keadaan tanpa kita sadari bisa menguasai, menggerakkan dan mengendalikan hidup kita. Nilai suatu keadaan, nilai diri itu juga bisa mempengaruhi, tanpa disadari juga bisa menguasai serta mengendalikan kehidupan kita. Emosi yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, itu pun juga suatu ketika bisa menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, menggerakkan dan mendorong hidup kita. Sehingga seringkali ada kala muncul emosi seseorang yang meluap-luap. Itulah emosi yang sedang menggerakkan dan menguasai hidupnya. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan membahas banyak tentang apa yang menggerakkan dan mempengaruhi kehidupan kita serta bagaimana dampaknya. Minimal saya akan berbicara di sini seperti halnya yang tadi dikutip oleh kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4, di sana berbicara tentang iri hatilah yang menggerakkan manusia itu sehingga manusia bekerja dengan keras untuk apa? Karena melihat tetangganya. Itu Pengkhotbah. Nah, saya tidak akan menyinggung ataupun tidak akan mengutip apa yang dikatakan Pengkhotbah yang lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan diri kita. Ada dua hal. Yang pertama, ada banyak orang digerakkan, dikendalikan oleh rasa bersalah. Mereka meratapi masa lalu serta menyembunyikan rasa malunya sehingga menjadi orang yang sangat tertutup. Ada orang yang berkepribadian seperti ini. Karena merasa bersalah, mungkin suatu ketika melakukan tindakan atau perbuatan yang salah, sehingga dengan rasa bersalah itu mempengaruhi, mendrive hidupnya, menguasai hidupnya, menggerakkan hidupnya, sehingga orang ini harus selalu hidup yang penuh dengan ratapan. Untuk menyembunyikan keadaannya, orang ini seringkali menyembunyikan rasa malunya, tidak berani tampil. Dan akhirnya menjadi orang yang tertutup. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga orang yang digerakkan oleh karena rasa bersalah, dan akhirnya rasa bersalah itu memanipulasi akan segala ingatan daripada orang itu. Ini lebih ngeri lagi. Hanya karena faktor rasa bersalah, tapi itu sudah menguasai hidupnya, sehingga yang dipikirkan oleh orang itu hanya rasa bersalah, rasa malu, harus tertutup, tidak berani tampil, dan yang lain sebagainya. Mereka sering menghukum diri. Mereka sering memperlakukan dirinya sendiri dengan sengaja untuk menceburkan dirinya ke dalam perbuatan-perbuatan yang seharusnya sudah tahu itu salah, tapi nekat dibuatnya. Dan itulah yang pada akhirnya akan merugikan dan merusak keberhasilannya sendiri. Ini sangat bahaya. Makanya kitab Pengkhotbah tadi merupakan sebuah ayat sindiran sebenarnya buat manusia, termasuk buat kita. Tapi sindiran itu dimaksudkan bukan berarti untuk mengejek, tapi untuk mengingatkan supaya kita sadar apa yang menggerakkan hidup kita, sehingga kalau itu sudah menguasai dan mengendalikan hidup kita, hasilnya apa? Dengan harapan supaya kita tidak terjebak, kita tidak salah apa yang menggerakkan hidup kita. Ada contoh di dalam Alkitab ketika Kain jatuh di dalam dosa. Kain jatuh dalam dosa karena apa, saudara-saudara sekalian? Iri hati terhadap adiknya.
persembahan Kain tidak diterima atau kurang bisa diterima oleh Tuhan. Sementara persembahannya Habil dianggap yang paling baik, diterima oleh Tuhan. Akhirnya singkat cerita, muncullah rasa iri hati dari Kain itu sendiri. Akibat dari rasa iri hati Kain terhadap adiknya Habil, lebih singkat lagi ceritanya, akhirnya terjadilah suatu malapetaka yang mengerikan. Adiknya sendiri dibunuh. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, ini contoh nyata. Karena iri hati yang menguasai hidup Kain, yang menggerakkan hidup Kain, sehingga tahu yang namanya membunuh itu salah, itu berdosa. Apalagi yang dibunuh itu adiknya sendiri. Tapi pada saat iri hati itu mendrive hidup Kain, tidak ada pikir panjang, tidak ada rasa belas kasihan. Sikat, dibunuhlah Habil, adiknya itu. Lalu apa yang terjadi dengan perbuatan Kain yang jatuh dalam dosa karena iri hati dan yang membuat adiknya dibunuh? Firman Tuhan mencatat begitu jelas. Saudara-saudara sekalian, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-12, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, paralel dengan yang di atas. Dikatakan demikian, jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi ini. Luar biasa parah kerugiannya. Gara-gara apa terjadi kerugian yang begitu fatal terhadap Kain? Karena yang menggerakkan, yang mengendalikan, yang mendrive hidupnya Kain adalah rasa iri hati itu sendiri. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kepada setiap kita jemaat Tuhan yang kekasih, di tengah-tengah situasi yang sedang seperti ini. Terlalu banyak bisa kita lihat, terlalu banyak juga bisa kita rasakan, terlalu banyak yang bisa kita jumpai. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak menyadari serta tidak bisa menguasai diri, keadaan inilah yang nantinya akan mengendalikan dan menggerakkan kehidupan kita. Kalau yang becek apik sih ora masalah, pasti itu akan menghasilkan keuntungan kebaikan. Tapi kalau yang mendrive itu hal-hal keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak benar, itu menguasai, mengendalikan hidup kita. Wah, itu berbahaya. Saya yakin bukan hanya diri kita tok yang rugi, tapi juga bisa merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya berharap mari dalam situasi yang seperti ini, marilah kita akan begitu rupa belajar untuk bisa menguasai dan mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita hanyut, jangan sampai kita lalu kebawa dengan arus yang ada. Dan akhirnya arus itu akan menenggelamkan dan menjerumuskan hidup kita sekalian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita memang produk masa lalu. Tetapi kita juga perlu dan berusaha untuk jangan sampai kita tertawan dengan keadaan masa lalu. Dengan rasa bersalah tadi. Dengan satu sikap yang terus kita meratapi keadaan kita. Kita produk masa lalu. Tetapi jangan sampai masa lalu itu menawan kehidupan kita. Karena kalau masa lalu itu menawan kita, membelenggu kita, ya hancur keadaan kita. Atau juga kita sedang berada dalam situasi yang sekarang ini, tapi keadaan situasi ini akhirnya juga membelenggu kita, mengendalikan kita, menawan kita. Mungkin juga bisa mengakibatkan kerugian yang fatal dalam hidup kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?
Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Tuhan adalah bukan Tuhan yang dibatasi oleh masa lalu kita, oleh rasa bersalah kita, oleh sikap kita yang selalu tertutup. Tetapi Tuhan yang menguasai masa lalu kita, bahkan bisa mengubah masa lalu kita untuk menjadi yang lebih baik. Kita bisa belajar dari Musa. Ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, yaitu saudara sukunya dari Musa, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Manusia ternyata punya masa lalu, Musa ternyata punya masa lalu yang tidak baik. Dia seorang pembunuh, walaupun untuk membela bangsanya, membunuh orang Mesir. Tapi saudara tahu, seandainya Musa tidak punya Tuhan, mungkin Musa akan menjadi orang yang selalu terkungkung, tertawan dengan masa lalu. Untungnya Musa punya Tuhan yang menguasai dan mengubah masa lalunya. Singkat cerita, Musa yang punya background yang kelam seperti itu, namun pada akhirnya Musa dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin besar yang memimpin umatnya, umat Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Oh, luar biasa. Demikian pula Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas masa lalu kita. Tidak perlu saudara dan saya terus dikendalikan, didrive oleh masa lalu, masa kelam, mungkin kepahitan, apapun yang ada dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama percayakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang berkuasa atas masa lalu kita. Dan Dia akan sanggup untuk mengubahkan kita. Untuk menjadikan kita orang-orang pribadi-pribadi yang tidak terkungkung lagi dengan masa lalu. Tapi menjadi orang-orang yang diubahkannya. Bahkan Tuhan juga bisa membuat kita menjadi orang-orang yang survive. Dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa untuk seluruh jemaat yang hari-hari ini kita berada dalam keadaan situasi yang sedemikian ini. Agar kiranya Tuhan hadir di dalam hati, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu persis apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita pergumulkan, apa yang sedang kita rasakan. Dan Tuhan bukan hanya tahu persis, tetapi Dia sanggup. Bahkan Dia mau memakai saudara dan saya untuk dilepaskan dari segala keadaan, situasi yang membelenggu, yang membebani, dan bahkan yang mengkungkung kehidupan kita, menawan kehidupan kita. Serta Tuhan mau pakai kita sekalian jemaat Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya tadi saya bilang 2 ya, yang mau saya sampaikan, tapi waktunya sudah hampir 25 menit. Saya kira 1 ini saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ingat baik-baik, apa yang mendrive hidup kita hari-hari ini? Ketakutankah? Masalah yang begitu berat menindih kehidupan kita kah? Suasana hati yang tidak bisa tenteram, tidak bisa tenang karena keadaan yang seperti ini kah? Atau mungkin juga emosi yang tidak terkendali, tapi itu sedang menggerakkan, mendrive hidup kita. Saya mau bilang, sesuai dengan firman Tuhan tadi,
Kalau itu yang saat ini menguasai hidup kita, mari cepat-cepat kita sadar, karena itu akan merugikan kita. Bukan hanya kita yang rugi, tetapi kemuliaan dan kasih Tuhan tidak tampak lewat hidup kita. Karena itu bersyukurlah saudara dan saya punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas segala masalah, keadaan, dan masa-masa lalu kita. Oleh sebab itu, marilah kita lebih banyak berserah diri, berpengharapan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Persilakan Dia untuk Dia hadir, mendrive, mengemudikan, mengendalikan, menggerakkan hidup kita. Sehingga hidup kita bisa survive di saat-saat yang seperti ini. Kita bisa seperti Musa yang punya masa lalu, berada dalam suasana kelam pada saat itu. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan keadaannya. Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu dan saya terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya di saat-saat yang seperti ini, bukannya kita tenggelam, hanyut dengan situasi dan keadaan yang ada, tetapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup menguatkan kita, bahkan yang mampu membawa kita keluar dari masa-masa saat-saat yang seperti ini. Bahkan Tuhan mau pakai kita sekalian untuk menjadi alatnya bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita boleh tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya itu saja yang saya sampaikan, firman Tuhan yang Tuhan pesankan lewat saya bagi jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa, meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan mari saya mengajak setiap kita dengan segenap hati kita akan memohon kepada Tuhan. Biarlah saat-saat seperti ini, bukan emosi kita, bukan keadaan, bukan lingkungan, bukan persoalan masalah yang menguasai hidup kita, mengendalikan kita. Tetapi kita mau berserah, biarlah Tuhan yang akan mengendalikan, berkuasa atas hidup kita. Bahkan kalau kita saat ini mungkin sudah jatuh tenggelam dalam keadaan yang sedang terjadi, kita percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan kita, mengangkat kita kembali, dan membuat kita menjadi baru di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan kami boleh diingatkan, supaya kami dapat kembali meneliti akan kehidupan kami. Apakah sesungguhnya saat ini yang sedang mendrive, mengendalikan, mengemudikan, nyetir hidup kami? Tuhan, ampunilah kami kalau kami tanpa sadar, kami terjebak, kami telah terkungkung, kami telah tertawan dengan keadaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan yang lain sebagainya. Tapi dengan firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini, kami diingatkan agar kami hanya berharap Tuhan yang akan hadir, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan berkuasa atas hidup kami, dan Tuhan yang akan mengendalikan serta menggerakkan hidup kami. Kami yakini dan kami percaya betul ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kami, mengendalikan hidup kami, menguasai hidup kami, maka yang terbaik itu yang akan kami lakukan. Yang terbaik itu yang akan terjadi dalam hidup kami, memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Itu pun juga yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, tolonglah kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa atas masa lalu, atas segala masalah, atas segala situasi dan keadaan. Itulah sebabnya hidup kami dalam segala keadaan dan masa lalu kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Kami mengundang Engkau Tuhan. Roh Kudus, marilah Engkau akan hadir dalam setiap hidup kami. Engkau yang akan berkuasa atas hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu
yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui kami, nama-Mu dipermuliakan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan begitu luar biasa. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau tidak membiarkan kami untuk terjerumus, untuk tersesat. Tetapi begitu rupa karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengingatkan, Tuhan menasihati. Bahkan Engkau sendiri yang datang untuk menggapai tangan kami dan menuntun kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini sekali lagi boleh memberkati dan mengubahkan hidup kami. Sekarang berkatlah dan pakailah seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Isa Al-Masih Ungaran ini untuk Tuhan Engkau pakai sebagaimana Engkau mau. Kami siap Tuhan untuk Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan kami siap untuk Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang kurang baik seperti ini. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat berdoa untuk keadaan situasi bangsa kami yang masih dalam suasana keadaan yang seperti ini karena dampak daripada corona ini. Oh Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk selalu memohon kepadamu. Berharap belas kasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan Allah itu senantiasa ada di negeri kami, di bangsa kami, untuk rakyat yang ada di Indonesia ini. Serta segala keadaan pergumulan, penderitaan, kesusahan apapun yang disebabkan akibat dari corona ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan mengembalikan keadaan kami, keadaan bangsa kami, keadaan kehidupan rakyat yang ada di Indonesia kami. Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa. Dan kami mempercayakan bangsa ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu, kami ingin melihat campur tangan Tuhan yang nyata. Yang hari-hari ini Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan tunjukkan bagi kami umat Tuhan dan juga bagi bangsa kami. Terima kasih yang Tuhan. Terus kami mempercayakan dan terus kami berserah dan kami berharap Tuhanlah yang akan memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk para pejuang-pejuang kesehatan yang terus berjuang, para medis, siapapun mereka Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Jerih lelah perjuangan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Tuhan perhitungkan. Tuhan sendiri yang melihat. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa, berkati mereka. Lindungi, proteksi mereka, kuatkan mereka. Sehingga perjuangan mereka sungguh luar biasa. Dan mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan banyak nyawa, banyak jiwa yang saat ini terjangkit oleh penyakit itu. Berkati keluarga, berkati rumah tangga mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk usaha pemerintah kami yang terus bergerak, terus berusaha, terus mencari jalan keluar bagaimana untuk mengatasi dan memulihkan bangsa ini karena virus corona ini. Pakai mereka sekalian, taruh terus hikmat kebijaksanaan serta ide-ide yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan sehingga keadaan situasi bangsa ini boleh segera dipulihkannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan tidak lupa kami juga selalu memohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang ada, keadaan yang begitu sulit ini. Tuhan, Kau yang akan memeliharakan, Tuhan yang akan terus menyertai, Tuhan yang akan terus mencukupkan dan memberkati, serta Tuhan yang akan melindungi jemaat-Mu semuanya. Sehingga sekalipun situasi dan keadaan demikian adanya, tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang punya Tuhan Yesus Kristus, serta orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk dikendalikan, digerakkan oleh Tuhan, akan senantiasa hidup diberkati dan boleh survive hidupnya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati pergumulan-pergumulan mereka menghadapi, memberkati juga segala keperluan dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan pada akhirnya juga kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan gereja-Mu. Tuhan sendiri yang akan memelihara, Tuhan pula yang menopangnya, serta Tuhan yang akan terus memberkati gereja-Mu. Manakala nanti waktunya sudah pulih dan jemaat-Mu boleh bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja ini, bila gereja ini pun boleh tetap menjadi gereja yang memberkati, gereja yang menggembalakan, gereja yang terus menyertai serta mendampingi jemaat-Mu untuk menjadi murid-murid Kristus, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai mempelai-mempelai kekasih-kekasih Kristus, sehingga semua anak-anak Tuhan boleh dipermuliakan oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini kami bersyukur kami boleh berkesempatan untuk mengembalikan persembahan syukur kami kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati. Itulah sebabnya kami mau berikan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga korban persembahan syukur kami ini boleh berguna buat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan lewat gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Sekali lagi berkat-Mu melimpah, bahkan berkat Tuhan senantiasa mengalir, hadir di dalam setiap kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga untuk aktivitas-aktivitas kami yang selanjutnya, baik kami yang tetap harus masih tinggal di rumah atau yang harus bekerja karena tuntutan perusahaan serta tuntutan keadaan yang ada. Tapi kami yang mohon satu hal, Tuhan tetap menyertai dan memberkati umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya, dan kami serahkan seluruh doa, ucapan syukur, syafaat kami ini hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita, dan mari kita tengadahkan kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih sayang dari Allah Bapa, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus, terlebih persekutuan serta berkat dari Roh Kudus akan menyertai dan menolong, menguatkan, memberkati kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.